Roda pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara berjalan sangat cepat. Sejumlah bangunan fisik sudah mulai terlihat berdiri. Salah satunya adalah hunian pekerja konstruksi yang telah terbangun sebanyak 22 tower. Pengerjaan 22 tower ini terbagi menjadi dua. 12 diantaranya dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK atau Wika Gedung, sementara 10 lainnya dikerjakan oleh PT Adikarya. Tribuners, saat ini saya berada di dalam komplek hunian pekerja konstruksi di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Saat ini sudah terbangun 22 tower, di mana 12 towernya dikerjakan oleh Wika dan 10 towernya dikerjakan oleh Adikarya. Ada beragam fasilitas yang disediakan di dalam hunian konstruksi ini. Bagaimana kemudian kondisi kamar-kamar para pekerja yang nantinya akan membangun Ibu Kota Negara baru kita, dan fasilitas apa saja yang ada di dalamnya, kita simak liputan khusus edisi kali ini. 12 tower karya Wika Gedung mulai dihuni oleh pekerja lengkap dengan fasilitas penunjang. Wika Gedung sebagai leader dalam proyek ini mendapat porsi membangun sebanyak 12 tower HPK. Pada proyek ini perseroan mengerjakan pekerjaan design and build, landscape, dan hardscape. Menggunakan teknologi modular yang di dalamnya sudah termasuk MIP dan kelengkapan fasilitas ruangan seperti tempat tidur, toilet, kamar mandi, serta wastafel, dan lainnya. Teknologi modular yang digunakan mirip dengan proyek lainnya yang dikerjakan oleh Wika Gedung di Rumah Sakit COVID-19 Jakarta serta Petdog pebalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Tribuners, saat ini saya berada di dalam kamar pekerja konstruksi yang ada di kawasan IKN Nusantara. Bisa kita lihat di sini ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk para pekerja konstruksi. Misalnya tempat tidur yang satu kamar terdiri dari 5 tempat tidur dengan konfigurasi tingkat. Kamar ini digunakan sehari-hari oleh para pekerja kawasan konstruksi di kawasan hunian Nusantara. Bagaimana kemudian fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di kawasan pekerja konstruksi ini, di hunian pekerja konstruksi ini. Bisa kita lihat juga ada kipas angin yang untuk sebagai salah satu fasilitas yang ada di ruangan ini. Kita akan berkeliling lagi untuk melihat bagaimana kemudian hunian di kawasan konstruksi pekerja di IKN Nusantara. Ada lapisannya. Nah, lapisannya ini. Yang di luar tuh ACP-nya, Ya, ACP-nya ini luar ini. Kelebihannya apa tuh Pak, kalau service panel? Ya kalau ini tidak kena air itu nggak bisa bertahan lama Pak. Jadi dia akan bisa 25 tahun sampai 50 tahun nggak masalah. Asal tidak kena air ya, karena kan di dalamnya styrofoam. Makanya ini sealant sangat penting ini. Jadi ada sealantnya Pak, ada sealantnya ya. Sehingga ini kan ada atapnya juga kan, aman kan. Ini kan di kawasan ini kan panas di siang hari dan dingin di malam harinya, apa membantu? Oh, ini sangat membantu. Bahkan biasanya kalau sinyal aja tembus agak susah ini kalau di sini, Pak. Ya, jadi harus dibuka jendelanya baru itu. Ya, jadi kelebihannya ini adalah bisa didesain ulang pada saat misalnya sudah tidak ada kepakai, dia bisa dipindahkan dengan mengurangi biaya sekitar 20%. Karena kan dipindah nih, misalnya Bapak mau jadikan perumahan. Nah, artinya Bapak masih, misalnya 100-nya masih cuman selisih 80% aja. Ya, 80% masih Bapak punyai, artinya bisa dipindah kemanapun. Gitu loh Pak.
untuk biaya sewa apa namanya mobil keren untuk pemindahannya seperti itu. Sejak Agustus ya, kita mulai sejak Agustus, kemudian Januari selesai. Ya, kita bisa menyelesaikan 145 hari ya proyek ini. Ya, jadi memang ini adalah proyek pertama kali yang saya bangun di IKN itu kita pertama kali untuk pembangunan modular dan mobok. Ya, makanya kita dapat muri. Kemarin kita dapat muri juga. Ya, alhamdulillah kita karena yang pertama kali hadir di IKN ya, karena memang dari pemerintah itu kita ditugaskan ya untuk hunian pekerja konstruksi, di mana hunian ini adalah seperti apartemennya pekerja ya, apartemennya pekerja rencananya untuk 16.000 orang. Nah, ini adalah sebuah set plan ya, set plan. Jadi di sini ada 1C, 1B, kemudian 1A. Ya, di sini 1A. Ya, di sini 1A, kemudian ada 2. Ada set 2. Ya, set 2 di sana. Jadi set 2 itu kita ada 5 tower. Ya, set 2 5 tower. Kemudian set 1A di sini adalah 4 tower ya. 1 2 3 4. Kemudian yang set 1B itu ada 9 tower. Dan set 1C ada 4 tower. Ya, dan ini alhamdulillah kita sudah selesai semua. Ya, kemarin 11 Januari ya, 4 bulan kita selesaikan. Sehingga sampai dengan saat ini sudah dihuni ya. Jadi pekerja yang mengerjakan istana itu tidurnya juga di tower 14. Ya, jadi sudah mulai dihuni. Sudah mulai dihuni ya, makanya ini sekarang hari ini ada juga pertemuan seperti yang disampaikan oleh Pak Firlan tadi, bahwa pengelola sudah mulai akan mengambil alih. Kalau kita kan sebagai kontraktor ya, jika gedung sebagai kontraktor, setelah serah terima nanti dikelola ya, di mana ada fasilitas umum, kemudian ada tower ya, kemudian ada kantin, kemudian ada masjid, ada musola ya, seperti itu. Next. Nah, ini adalah teknologi modular. Ya, ini sama dengan yang kita bangun rumah sakit COVID ya, Tanjung Duren. Kemudian kemarin kita di Lombok juga untuk MotoGP, itu malah ekstrim, 1 bulan selesai Pak. 1 bulan kita harus menyelesaikan pedok ya, 50 garasi untuk pembalap-pembalap MotoGP. Nah, untuk desain spesifikasi hunian pekerja konstruksi, nah seperti ini Pak. Jadi konfigurasinya bisa 14 itu artinya 7 kali 2 karena tingkat ya. Jadi bang bednya tingkat. Atau 10 katakanlah 5 kali 2 10. Nah, seperti ini komposisinya. Jadi satu modular kita itu adalah luasnya itu 5 kali 2 5,2 kali 2,6. Satu modul. Makanya tadi disampaikan 1.700 yang kita bangun. Itu bisa 4 bulan kita selesaikan. Jadi ini adalah pada saat itu mock up ya, sebelum kita mengerjakan kita membuat sebuah mock up ya, di mana ini adalah hunian 4 lantai ya, 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi mana nih bang bednya seperti ini ya, ini nanti ada tambahan laci ya, ada lacinya. Jadi mereka kalau testimoninya itu sangat nyaman ya, biasa di barak ya, ini oleh pemerintah dibangunkan supaya lebih nyaman. Diharapkan nanti pekerjaannya lebih betah, kemudian hasilnya maksimal. Jadi di sini adalah memang betul. Jadi karena cuaca memang tidak bisa ditebak juga ya, di sini setiap hari, hampir setiap hari hujan. Ya, memang kelembabannya tinggi ya, sehingga kita juga untuk huniannya memang kalau malam agak dingin Pak ya, agak dingin. Jadi memang, tapi kita untuk pekerja itu memakai ini apa namanya, kipas angin. Ya, kipas angin seperti ini Mas. Kipas angin seperti ini sudah disediakan sama exhaust. Ya, untuk keluar exhaust. Jadi untuk keluar, jadi masing-masing kamar itu ada exhaustnya. Jadi cukup nyaman di situ. Ya, di situ ada fasilitasnya bunk bed yang jelas ya. Jadi biasanya tukang itu tidur di koran di
terpal, ini dia mendapatkan fasilitas tempat tidur, ya, bunk bed, meskipun tingkat. Kemudian ada lacinya, Mas. Ada lacinya untuk menyimpan pakaian, menyimpan itu udah ada sediakan semua. Dan untuk fasilitas luar itu yang pertama adalah klinik, ya, klinik sudah ada. Kemudian toko juga disediakan. Kemudian yang di sini adalah tempat makan ini, kantin sebetulnya. Tapi kantinnya ini adalah siap makan, siap saji, bukan dimasak, ya. Jadi siap saji. Ya, nanti kantin yang ada masaknya itu nanti di 1B. Di 1B itu tadi yang di sini 1B itu ada untuk kantin yang ada soto, ada bakso di sana disediakan. Ya, kemudian masjid ada, Pak, di sana. Musola nanti juga ada setiap set, ya, set 1 diwakili oleh masjid, set 2 juga ada musolanya. Ya, itu, Pak, fasilitasnya sementara itu. Dan untuk ada lagi ini untuk sampah, Pak, TPS kita sediakan juga. TPS kita sediakan. Jadi memang ini diharapkan Maret April ini sudah mulai berpindah ke pengelolaan. Untuk saat ini adalah masih di kontraktor. Kontraktor itu berkontrak dengan PUPR. Tapi setelah itu diserahkan ke otorita. Nah, otorita nanti yang mengelola. Nanti dia menunjuk. Sementara kalau kemarin informasinya Bina Karya yang mau mengelola. Wika Gedung membangun 12 tower HPK ini menggunakan teknologi modular dengan spesifikasi dimensi modul panjang 5,24 meter, lebar 2,62 meter, dan tinggi 3 meter dengan total satu modul mencapai luasan 13,72 meter persegi. Satu tower HPK terdiri dari 4 lantai. Total modul yang dipakai mencapai 1.632 modul. Waktu yang diberikan untuk pekerjaan membangun HPK ini dimulai sejak Agustus 2022 hingga Maret 2023. Rencananya HPK ini akan diserahkan kepada pengelola dalam hal ini Badan Otorita IKN pada April mendatang. Pembangunan HPK di kawasan IKN Nusantara ini mencoba menghapus stigma dari rumah pekerja yang terkesan kumuh. Karena itu di IKN bangunannya dibuat rapi dan tertata serta disediakan fasilitas yang cukup lengkap. Penataan HPK ini memang ditujukan agar lingkungan di IKN tertata baik. Apalagi di tahun 2024, lingkungan IKN sudah harus digunakan untuk kegiatan kenegaraan. Tribuners, Ibu Kota Negara adalah manifestasi dan kebanggaan bagi kita bersama. Oleh karena itu, kenyamanan para pekerja harus juga menjadi salah satu prioritas. Karena bagaimanapun, mereka adalah salah satu pihak yang berjasa bagi pembangunan IKN ini ke depannya. Akhirnya, saya Jamal pamit dalam liputan khusus edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di liputan khusus edisi selanjutnya. Salam Ibu Kota Negara. Thank you.